Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman energi semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat, salam energi, salam sehat. Teman-teman, semoga hari puasa teman-teman selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga puasa ini menjadikan jalan kita bisa berdoa untuk menghilangkan wabah ini sesegera mungkin. Wah, wabah ini luar biasa karena wabah ini membuat kita semua stres. Bayangkan orang yang tadinya usahanya jalan kemudian harus tutup karena PSBB. Jangankan orang yang tadinya jalan, kita mencari makan saja sekarang susah. Karena kita takut bahwa makanan yang kita makan tidak steril, makanan yang kita makan mengandung corona, makanan yang kita makan takut membuat kita menjadi sakit. Maka di bulan puasa ini kita harus sama-sama berdoa semoga wabah ini menjadi lebih cepat beres, lebih cepat tertangani, dan kita doakan pemerintah negara Republik Indonesia melakukan langkah-langkah yang tepat untuk kita sebagai warga negaranya, untuk kita sebagai warga negara, dan untuk kita sebagai warga negara. Kenapa saya sebut 3 kali warga negara? Warga negara Indonesia sangat banyak. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu, ada orang yang bisa bertahan dalam kondisi PSBB ini, atau ada orang yang ketakutan. Teman-teman, mari kita menundukkan sebentar. Kita berdoa kepada Tuhan mumpung kita lagi puasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita lagi puasa. Semoga wabah ini cepat berakhir. Semoga ketakutan ini cepat berakhir. Semoga kecemasan kita, semoga orang-orang yang sakit cepat disembuhkan dan pemerintah cepat bisa bertindak. Nah, menyangkut itu, materi hari ini saya ingin membawakan sebuah materi yang sangat umum, materi yang menjadi akar dari penyakit, materi yang menjadi akar dari ketakutan kita, yaitu psikosomatis. Teman-teman energi, dalam setiap pembukaan saya selalu menyebutkan salam energi, salam sehat. Energi tubuh kita adalah satu bentuk yang kita punya, yang orang lain tidak punya. Jika energi kita bagus, maka kita akan sehat. Jika cara berpikir kita bagus, maka kita akan sehat. Jika cara memandang kita baik, maka kita akan sehat. Nah, teman-teman, salah satu efek dari penyakit asam lambung atau GERD adalah munculnya penyakit psikosomatis atau kecemasan. Banyak kita yang mengalami, aduh, setiap malam saya susah tidur. Ada pasien saya yang datang, Kang, saya setiap malam susah tidur. Oh, kenapa? Saya nggak tahu memikirkan apa-apa, tapi saya takut kematian. Saya takut pas tidur kita tiba-tiba saya mati. Saya takut anak-anak saya tidak sekolah. Saya takut ketularan penyakit. Kemudian kegelisahan itu meningkat sampai nafsu makan berkurang, sampai gelisah, sampai emosional kemudian terpancing, sampai kita tidak fokus melakukan apapun. Itu yang disebut dengan penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis adalah penyakit mental, penyakit mental yang mempengaruhi sifat was-was kita, sikap ketakutan kita, sehingga kita tidak stabil. Nah, bagaimana mengatasinya? Tentu ada tekniknya. Mengatasi dengan obat psikosomatis biasanya ditangani oleh obat penenang, sehingga kita bisa tidur dengan nyaman. Tetapi teman-teman, ada yang sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, proses bagaimana kita bersyukur dan menikmati semua hidup kita. Jadi kadang-kadang kita lupa terhadap kenikmatan yang kita punya. Kita cenderung sebagai manusia berpikir terhadap kekurangan yang belum kita dapatkan. Misalnya begini, saya hari ini punya sepiring nasi, tapi besok saya tidak punya piring, tidak punya nasi. Yang saya pikirkan adalah bagaimana besok itu makan padahal piring nasi yang ada belum dimakan. Nah, karena kita memikirkan besok kita belum makan, maka kita tidak bisa makan dengan baik hari ini padahal nasi kita sudah ada di depan kita. Nah, cara bersikap ini, cara bersyukur ini yang harus kita benari sedikit. Kita ubah cara berpikir kita, nikmati dulu hari ini, biarkan Tuhan memberikan rezeki untuk besok pagi. Maka kita bisa berpikir lebih longgar. Atau begini, hari ini kita sakit flu biasa.
Hari ini kita sakit flu biasa, pilek karena lagi musim wabah, kita flu, kita panas, kemudian kita teriak tidak, wah saya ketularan COVID, saya ketularan COVID, saya ketularan COVID. Sehingga kita mendepresikan diri kita. Makan jadi tidak enak, kemudian segala macam. Padahal sebetulnya kita flu biasa. Karena kita ketakutan, tidak makan, minum tidak teratur, akhirnya jadilah kita tertular. Nah, cara bersikap ini yang harus kita tata. Yang pertama, cara bersikap mengalihkan semua perasaan ketakutan kita menjadi rasa bersyukur. Rasa bersyukur sangat sederhana. Saya kasih contoh. Pada saat kita ketakutan, coba kita tarik nafas pelan-pelan. Biasanya kalau ketakutan kita susah tidur. Maka coba kita tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Apa yang terjadi pada saat kita tarik nafas dan buang nafas? Yang pertama, kita merasa masih bernafas. Dan itu rezeki yang luar biasa menurut saya. Jadi pada saat kita menarik nafas, kita rasakan kita masih bisa bernafas. Kemudian kita buang nafas, kita rasakan kita masih bisa membuang nafas. Pasti dengan kondisi penyadaran kita terhadap apa yang masih bisa kita lakukan, rasa cemas kita akan menurun. Maka ada trik nafas dada. Kalau kemarin untuk lambung saya kasih nafas perut untuk menstimulasi lambung, untuk psikosomatis saya kasih trik nafas dada. Lakukan pada saat bangun tidur dan mau tidur. Caranya begini. Tarik nafas lewat hidung. Tahan sebentar. Buang nafas lewat mulut. Sambil disyukuri kita masih bisa bernafas. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Buang nafas lewat mulut. Ulangi lagi terus. Tahan. Buang nafas lewat mulut. Nah, pengalihan lewat latihan napas itu membangun rasa syukur kita bahwa kita masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur tentang apa yang masih kita punyai. Nah, kelemahan manusia adalah kita cenderung memikirkan kekurangan seperti yang tadi saya bahas. Contoh nasi di piring kita. Kita selalu memikirkan bagaimana nanti, bagaimana besok, bagaimana nanti selanjutnya, bagaimana minggu depan. Padahal hari ini kita mendapatkan banyak kenikmatan. Kita masih bisa mandi, kita masih bisa sholat, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Besok tentunya akan ada rezeki dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya kemudian proses apa? Proses bersyukur terhadap diri sendiri. Itu yang harus kita bangun. Nah, apa proses bersyukur terhadap diri sendiri? Kita, kecemburuan kita, kemudian pertanyaan kita kepada orang lain, kemudian rasa iri kita kepada orang lain, kemudian pembanding kita dengan orang lain, itu biasanya menimbulkan emosional yang keluar dari dalam tubuh kita. Maka bangga terhadap apa yang kita hasilkan, bangga terhadap keluarga yang kita miliki, itu adalah salah satu modal untuk menghilangkan penyakit psikosomatis. Intinya, bersyukur apa yang kita punyai akan menghilangkan penyakit was-was dan penyakit ketakutan. Kang, suka ada, ini secara tiba-tiba saya takut, Kang. Secara tiba-tiba saya merasakan bahwa saya sendiri. Secara tiba-tiba saya merasakan, waduh nanti saya ketularan. Nah, ini yang saya bilang, bahwa Akang dan Teteh, teman-teman energi semuanya, harus mampu menyetabilkan perasaan bersyukur setiap waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin terhadap apa yang kita miliki. Nah, itu ya salah satu trik sederhana untuk bisa membangun optimisme, membangun keyakinan, membangun dan mengobati psikis. Alihkan semua ketakutan kita lewat rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika penyakit psikosomatis itu muncul dari asam lambung, nah ini yang agak sulit. Kenapa? Karena asam lambung dan penyakit psikosomatis itu biasanya dua penyakit yang
berurutan. Kalau ada psikosomatis, pasti ada asam lambung. Kalau ada asam lambung, pasti ada psikosomatis. Bagaimana caranya? Pertama, atur pola makan yang baik seperti episode-episode sebelumnya. Latih napas perut seperti di video berikutnya. Kemudian munculkan rasa syukur yang baik untuk penyakit psikosomatisnya. Jadi, dua treatmentnya. Treatment secara fisik kita mengobati asam lambungnya, kemudian treatment secara energi kita harus membangun energi positif untuk mengobati psikosomatisnya. Latihannya sederhana. Syukuri nafas yang kita tarik, syukuri nafas yang kita buang, syukuri semua tubuh kita ini lengkap, dan berjuang untuk besok, bukan bertanya untuk besok. Terima kasih teman-teman energi, semoga ini membantu. Salam energi, salam sehat, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.